Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Fitri Lamida, kelas A, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang filum Arthropoda, yaitu subfilum Crustacea. Arthropoda berasal dari kata atron yang berarti luas dan podos yang berarti kaki. Arthropoda memiliki ciri-ciri yaitu tubuh berruas-ruas, terdiri atas kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Bentuk tubuh bilateral simetris, tripoblastik, terlindungi oleh rangka luar dari kitin. Alat pencernaan sempurna, pada mulut terdapat rahang lateral yang beradaptasi untuk mengunyah dan mengisap. Anus terdapat di bagian ujung tubuh. Sistem peredaran darah terbuka, jantung terletak di daerah dorsal atau punggung rongga tubuh. Arthropoda yang hidup di air bernafas dengan insang, yang hidup di darat bernafas dengan paru-paru buku atau permukaan kulit dan trakea. Sistem syaraf berupa tanggang tali, ganglion otak berhubungan dengan alat indera. Arthropoda memiliki alat indera seperti antena atau alat peraba, mata tunggal, mata majemuk, organ pendengaran, dan alat keseimbangan pada Crustacea. Alat ekskresi berupa kolaks atau kelenjar hijau, saluran Malpighi. Alat reproduksi biasanya terpisah. Fertilisasi kebanyakan internal atau di dalam tubuh. Langsung saja ke materi, yaitu subkelas Crustacea. Crustacea berasal dari bahasa Latin yaitu crusta yang berarti kulit. Crustacea adalah hewan yang memiliki kulit yang keras. Contoh hewan yang termasuk dalam kelas ini adalah udang, lobster, dan kepiting. Umumnya hewan Crustacea merupakan hewan akuatik meskipun ada yang hidup di darat. Tubuh terbagi menjadi kepala, dada, dan perut, atau kadang-kadang kepala dan dada bersatu membentuk cephalothorax. Kepala biasanya terdiri dari 4 segmen yang bersatu. Pada bagian kepala terdapat 2 pasang antena, sepasang mandibular, dan 2 pasang maksilia. Bagian dada mempunyai embelan dengan jumlah yang berbeda-beda, yang diantaranya ada yang berfungsi sebagai alat gerak. Segmen bagian perut umumnya sempit dan lebih mudah digerakkan dibandingkan dengan bagian kepala dan dada. Ciri tubuh Crustacea yaitu bersegmen atau berruas, terdiri atas cephalothorax serta abdomen. Bagian anterior atau ujung depan tubuh besar dan lebih lebar, sedangkan posterior atau ujung belakangnya sempit. Di bagian kepala terdapat alat mulut yaitu 2 pasang antena dan 1 pasang mandibula, 1 pasang maksilia dan 1 pasang maksilipid. Kedua ini berfungsi untuk menyaring makanan dan mengantarkan makanan ke mulut. Alat gerak berupa kaki, yaitu 1 pasang setiap ruas, dan berfungsi untuk berenang, merangkak, atau menempel di dasar perairan. Selanjutnya yaitu fisiologis Crustacea. Yang pertama yaitu alat indera. Alat indera pada mata udang adalah mata majemuk yang bertangkai terletak pada bagian rostrum. Permukaan mata yang kompleks dilindungi oleh kutikula yang transparan yang dibatasi oleh 4 segi yang disebut fasem. Mata dari Crustacea merupakan mata majemuk yang ditutupi oleh kornea. Mata tersebut sangat efektif terutama untuk mengetahui gerakan. Kedua yaitu sistem pencernaan. Saluran pencernaan makanan terdiri atas mulut, esofagus yang merupakan saluran pendek yang menghubungkan mulut dengan lambung.
Yang ketiga, lambung, yaitu suatu organ besar yang terbagi menjadi bagian kardiak yang terletak di bagian depan, fungsi untuk menyimpan makanan yang dilengkapi semacam gigi dari kitin yang berguna untuk menggiling makanan. Yang kedua yaitu bagian tiroid, terletak di bagian belakang di mana makanan akan dicerna oleh enzim yang berasal dari bagian kelenjar pencernaan. Yang keempat yaitu intestin, yaitu suatu saluran kecil melalui abdomen yang berakhir di bagian anus. Kelima, kelenjar pencernaan atau hati yang terletak di bagian dada dan perut menghasilkan sekresi yang dapat dimasukkan ke dalam pilorik melalui saluran hati. Zat-zat yang tidak dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Yang ketiga yaitu sistem pernafasan. Krustasea bernafas dengan insang, kecuali krustasea yang bertubuh kecil bernafas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Letak insang pada Malacostraca terletak pada epidextroa. Yang keempat yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi terdiri dari pasangan kelenjar hijau yang berfungsi membuang zat-zat yang bersifat sampah dari darah. Terletak di bagian ventral kepala sebelah depan esofagus. Masing-masing kelenjar hijau terdiri dari kelenjar-kelenjar berwarna hijau, kantung dan saluran yang terbuka ke bagian luar melalui lubang pembuangan pada bagian dasar segmen antena. 5. Sistem syaraf. Sistem syaraf pusat meliputi otak di bagian kepala dan 2 buah syaraf yang masuk ke tali syaraf ventral. Bagian otak meneruskan syarafnya ke bagian mata, antenula, dan antena. Tiap-tiap segmen belakang memiliki banyak ganglion dan meneruskan sarafnya ke jaringan di sekelilingnya. Sedangkan ganglion yang besar meneruskan saraf-sarafnya pada mandibula, maksilia, dan maksiliped. 6. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terbuka. Darah itu sendiri pada prinsipnya adalah berfungsi untuk mengangkut makanan dari satu bagian ke bagian lainnya, mengangkut oksigen dari insang ke berbagai jaringan, dan mengangkut karbon dioksida ke insang. Darah tidak mengandung hemoglobin, melainkan mengandung hemosianin yang daya ikatnya terhadap O2 rendah. Peredaran darah terutama dilakukan oleh jantung, 7 buah arteri, dan sejumlah ruangan berdinding tipis yang disebut sinus. 7. Pergantian kulit. Mengalami pergantian kulit yang disebut ekdisis dan mempunyai kecakapan melakukan regenerasi. Jika ia kehilangan imbalannya, misalnya saja kakinya luka, maka ia secara otomatis akan melepaskan dari bagian dasar dengan kontraksi otot yang kemudian akan tumbuh kembali. 8. Sistem reproduksi. Sistem reproduksinya bersifat berkelamin satu. Pembuahannya terjadi eksternal. Telur menetas menjadi larva yang sangat kecil, berkaki 3, dan bersilia. Habitat krustasea sendiri kebanyakan hidup di air laut, seperti kutu air, udang karang, dan kepiting. Selain itu, ada pula yang hidup di air tawar atau di darat pada tanah yang lembab. Berdasarkan ukuran tubuhnya, krustasea dikelompokkan menjadi 2 subkelas, yaitu Entomostracea atau udang tingkat rendah dan Malacostraca atau udang tingkat tinggi. Pada Entomostracea terbagi atas 4, yaitu Brachiopoda, Ostracoda, Cephalopoda, Cirripedia. Sedangkan pada Malacostraca terbagi atas 3, yaitu Isopoda, Stomatopoda, dan Decapoda. Yang pertama, Brachiopoda. Contoh dari Brachiopoda yaitu Daphnioplex dan Asellus aquaticus. Hewan ini sering disebut kutu air dan merupakan salah satu penyusun zooplankton. Perkembangbiakan berlangsung secara parthenogenesis. Hidup di air tawar, tubuhnya semi-transparan, berwarna pucat, embelan di bagian dada menyerupai bulu halus,
dan digunakan sebagai alat pernapasan, dan terdapat caparaks. Ostracoda. Contoh dari Ostracoda yaitu Cyperus candida dan Codana subordana. Hidup di air laut dan tawar sebagai plankton. Tubuh kecil dan dapat bergerak dengan antena. Dapat berenang bebas. Caparaks terdiri dari dua belahan embelan. Tidak menyerupai bulu halus. 3. Cephalopoda. Contoh dari cephalopoda yaitu Argulus indicus dan Cyclops. Hidup di air laut dan di air tawar. Merupakan plankton dan parasit. Segmentasi tubuhnya jelas. Tidak mempunyai caparaks. Umumnya mempunyai 6 pasang embelan dada. Contoh pada Argulus indicus, bagian ekor sering terdapat suatu kantongan yang berisi telur. Tubuhnya dapat dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Yang keempat yaitu Cirripedia. Tubuh dengan kepala dan dada ditutupi oleh caparaks berbentuk cakram. Hidup di air laut, melekat pada batu dan benda lain. Cirripedia ini merupakan hewan yang bersifat parasit. Selanjutnya yaitu Isopoda. Berbentuk tubuh putih, dorsal ventral berkaki sama. Contohnya Onyxus hacellus atau kutu perahu dan Limnoria lignorum. Keduanya adalah penggerak kayu. Selanjutnya yaitu Stematopoda. Contoh dari Stematopoda yaitu Squilla empusa atau udang belalang. Hidup di laut. Bentuk tubuh mirip belalang sembah dan berwarna mencolok. Belakang kepala bercaparaks. Kepala memiliki 2 segmen anterior yang dapat bergerak, mata dan antena. Yang terakhir yaitu Decapoda. Kaya akan protein, kepala dada menjadi satu yang ditutupi oleh caparaks. Mempunyai 5 pasang kaki atau 10 kaki. Hidup di air tawar dan beberapa di air laut. Contohnya yaitu udang, kepiting, ketam, dan rajungan. Krustasea memiliki peran menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan yaitu sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misalnya udang, lobster, dan kepiting. Dalam bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber makanan ikan, misalnya anggota Brachiopoda, Ostracoda, dan Cephalopoda. Sedangkan peran merugikan yaitu dapat merusak galangan kapal atau perahu, menjadi parasit pada ikan, kura-kura, dan merusak pematangan sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam. Itulah penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.